Selamat pagi. Ketemu lagi bareng aku. Pagi ini aku lagi moyan. Kamu tahu nggak moyan itu apa? Moyan itu berjemur. Karena kita hidup di wilayah tropis, matahari itu nggak berhenti-berhenti menyinari kita sebetulnya. Hal yang sangat simpel yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri. Betapa Tuhan tuh banyak memberi kemudahan hidup di tanah ini. Oke guys, hari ini kegiatanku adalah bertemu dengan beberapa circle untuk membicarakan banyak hal atau sekedar bertukar pikiran. By the way, memang circleku tuh kebanyakan laki-laki ya. Aku juga heran. Dalam setiap kegiatan tuh kadang-kadang aku perempuannya sendirian. Lebih banyak lelaki-lelaki atau pria-pria di sekitar pekerjaanku. Kenapa ya? Kita bahas yuk, biar lebih seru. Lost in the smoke, me thoughts in a jam. Can't find me way, don't know where I am. I call upon Jah cause me head's in a mess. Lead I and I home, this rastas in distress. Mungkin ini teman-teman yang di rumah mungkin disini bisa sambil mendengar Pak ya. Ini ada diskusi sharing yang buat saya. Kita saja titik kumpul yang menjadi saya tidak menyadari. Seringnya aku berinteraksi di tengah-tengah mereka. Dulu aku sih tidak pernah memikirkan apa yang mereka cari atau apa yang ada di kepala mereka. Jadi aku lebih berfokus kepada untuk apa aku berada di sekeliling mereka. Tapi seiring waktu dan kedewasaan aku bertambah, aku mulai mengamati kenapa aku nyaman berada di tengah-tengah mereka. Ya karena mungkin juga karena aku bisa lebih bebas ngobrol tentang apa saja, tentang isu-isu yang lagi tren akhir-akhir ini, atau juga tentang teknologi, malah bahkan perkembangan politik. Tentu saja teman-teman cewekku nggak terlalu suka pembahasan-pembahasan seperti itu. Dan aku merasa bahwa sering-seringnya aku ngobrol dan bergurau dengan mereka itu, justru aku tidak merasa terbebani atau tidak menjadi diriku sendiri. Tapi justru aku melihat bahwa ada sisi yang berbeda aja ketika selalu berkumpul dengan para pria-pria ini. Mereka memang tidak selalu terfokus untuk membicarakan orang lain, rata-rata ya, tapi lebih terfokus tentang apa yang bisa dibangun. Setiap lingkungan itu selalu ada positif negatif ya. Para pria-pria ini juga kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya menjadi satu kebanggaan mereka, biasanya mereka juga nggak mau kalah, dan mereka itu juga ternyata punya sense of bersaing yang cukup kuat gitu, untuk bisa kelihatan paling depan terhadap kemampuan yang mereka miliki. Gimana kondisi voucher Seridona malam ini? Kenapa nggak bersuara? Kurang laku ya? Udah open mail. Saya dulu bikin program kasih belajar organization. Ternyata yang minta. Halo Pak, gimana? Perdagangan aman? Aman. Aman. Alhamdulillah. 2010. Oke. Tahu-tahu anak muda banyak kan minta. Amin. Minta bel. Sukses Dubai. Oke, Kopi siap. reggae. Sip. Happy New Year lah, apa yang ngomong banyak banget ya kondisi. Mereka kita nggak Akhirnya melakukan sebuah kegiatan Nasi goreng media, gila. rumah, jalanan, download, Yeah man,
Old Rasta vibes, we stir it right. Begging Jaja, guide me through the night. Too much rum and twist me brain. I deconsess. Need divine GPS to find me address. Ini negara Kaila Broadcast itu di Jakarta ya. Sidewalk shuffling, issues in the wet Babylon. Nah, kalau sudah hal itu yang mengganggu mereka, keluar deh nyebelinnya. Mereka tuh makhluk-makhluk yang sangat suka ngotot dan kekeh terhadap apa yang diyakininya, dan kadang nggak mau kalah, sudah jelas. Dan terakhirnya ada juga yang berpikir, ya lu cewek nyaho naon, kalau kata orang Sunda, ya kamu tahu apa. Tapi sebetulnya nggak selalu begitu ya. Memang agak susah untuk bisa menerangkan bahwa tidak selalu seorang pria atau cowok nih harus lebih tahu dari cewek dalam segala hal. Perlu waktu, perlu argumen, perlu sebuah effort sampai mereka sadar bahwa oke, pertimbangan kalian logik, tapi kadang tidak selalu pikiran kalian itu benar-benar logik. Kalian butuh perempuan. Maskulin dan feminin harus kita pisahkan dulu dalam ruang berbeda dengan gender. Maskulin dan feminin itu ada di setiap manusia. Nah, kecenderungannya tentu saja disesuaikan dengan gender yang dimilikinya. Jadi, banyak dari kita yang mulai pada bingung nih. Ketika bicara feminin, berarti itu kecewek-cewekan. Ketika bicara maskulin, itu kecowok-cowokan. Tapi apa benar kayak begitu? Nah, sekarang kalau kita lihat orang baik, apakah itu berarti dia feminin? Terus, kalau kita ngelihat orang-orang yang punya mental jahat atau keras, apakah dia maskulin? Aku jadi kepikiran orang-orang zaman dulu. Pasti anak lelaki mereka diajarkan untuk berburu, untuk bela diri, untuk membangun rumah atau bercocok tanam, dan hal-hal yang banyak sekali diajarkan kepada anak laki-laki itu tentang bagaimana bertahan hidup dengan beradaptasi dengan alam sekitarnya. Artinya mereka punya dorongan untuk bisa survival atau melindungi kelompoknya dengan kemampuan fisik kuat mereka. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi sekarang? Apakah mungkin karena banyak lelaki ini kehilangan skill itu, sehingga proses mereka untuk menemukan dorongan kelelakian mereka itu banyak yang belum maksimal, sehingga menciptakan kebingungan-kebingungan. Maskulin itu penting karena melahirkan sikap berani. Buat lelaki, berani itu penting. Kalau kalah menang, itu soal nanti. Tapi keberanian itu adalah perwujudan dari sikap mempertahankan diri dan melindungi keluarganya atau orang-orang yang dia cintai. Sementara feminin juga penting bagi laki-laki, karena dengan feminin itu dia sangat memahami bahwa kebaikan itu adalah sebuah keberanian juga. Sikap lemah lembut itu bukan berarti hanya sikap perempuan, tetapi juga itu melengkapi sikap maskulin dari seorang lelaki. Untuk itu, kenapa maskulin dan feminin itu selalu ada di setiap manusia. Yang kita butuhkan hanya menyeimbangkan itu sesuai dengan gender yang kita miliki. Pertunjukannya udah selesai malam ini, guys. Tadi kesina lalaki hungkul, tapi seru. Besti-besti aku tuh walaupun lelaki semua, tapi mereka baik semua kok. Dan semoga itu akan menjadi pengalaman yang selalu seru buat dijalanin hari per hari. Dan kamu jangan lupa ikutin terus ya. Ya gitu guys. Saya udah ngantuk, mau minum bandrek. Selamat malam semuanya. Selesai caprukan saya hari ini. Bye.